Oke, pernah nggak sih kepikiran seberapa besar sebetulnya kendali yang kita punya atas hidup kita sendiri? Ini pertanyaan yang fundamental banget, dan seringkali jujur aja bikin bingung, terutama dalam konteks keimanan kita. Nah, hari ini yuk kita coba bedah bareng konsep kodo dan kodar biar semuanya jadi lebih jernih. Nah, ini dia nih, inti dilemanya. Di satu sisi, kita merasa banget punya kehendak bebas buat memilih. Tapi di sisi lain, ada keyakinan kalau semua hal itu udah ditetapkan olehnya. Jadi, mana dong yang benar? Yuk, kita dalami sama-sama. Ayat seperti ini, nih, yang sering jadi dasar pemikiran kalau ya semuanya udah ada skripnya. Kesannya seolah-olah kita ini cuma ngejalanin skenario yang udah jadi. Kalau Anda merasa bingung karena ini, tenang. Anda nggak sendirian. Dan ini adalah titik awal dari sebuah perdebatan yang panjang banget. Biar runut, ini yang akan kita bahas. Kita akan lihat sedikit sejarah perdebatannya, lalu kita kenalan sama sebuah kerangka tentang dua area kehidupan, dan akhirnya kita bakal paham di mana sih sebetulnya letak pilihan dan tanggung jawab kita. Oke, pertama-tama penting banget buat kita sadar kalau pertanyaan ini tuh bukan hal baru sama sekali. Ini adalah sebuah perdebatan teologis yang umurnya itu udah berabad-abad loh dalam pemikiran Islam. Dan yang menarik, perdebatan ini tuh sampai terbagi jadi dua kutub yang ekstrim banget. Di satu sisi, ada paham Jabariyah yang bilang kita ini ibaratnya nggak punya pilihan sama sekali, cuma bisa pasrah. Di sisi lain, ada Mu'tazilah yang bilang sebaliknya, kita ini 100% bebas, kita yang menciptakan takdir kita. Nah, dua kutub ini nunjukin betapa peliknya masalah ini dan kenapa kita butuh banget sebuah kerangka yang lebih jernih. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling seru. Di titik balik penjelasannya. Ada sebuah pendekatan unik yang ditawarkan untuk bantu kita mecahin teka-teki ini. Semacam cara pandang baru yang bisa bikin semuanya jadi lebih jelas. Gimana kalau pertanyaannya selama ini keliru? Gimana kalau pertanyaannya bukan dipaksa atau bebas, tapi gimana kalau jawabannya adalah keduanya benar? Hanya saja berlaku di area kehidupan yang berbeda. Wah, ini ide yang benar-benar mengubah cara kita melihat semuanya. Jadi intinya begini, ternyata hidup kita itu nggak satu paket utuh. Ada bagian dari hidup kita di mana kita sama sekali nggak punya kendali. Dan ada bagian lain di mana kendali itu sepenuhnya ada di tangan kita. Nah, memahami bedanya dua area ini, itulah kunci untuk mengerti kodo dan kodar. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, area yang berada di luar kendali kita. Nah, inilah yang disebut dengan kodo. Definisinya jelas banget. Kodo itu adalah segala sesuatu yang terjadi pada kita, di mana kita benar-benar sama sekali nggak punya andil, nggak bisa ikut campur. Ini murni ketetapan absolut dari Allah. Biar gampang, kita lihat contohnya. Kita kan nggak milih buat tunduk sama hukum gravitasi, ya kan? Atau warna mata kita, siapa orang tua kita, kapan kita lahir dan kapan kita mati. Semua itu di luar kuasa kita. Dan poin paling pentingnya, karena kita nggak punya kendali, ya kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban soal ini. Ini adalah area untuk kita berserah. Oke, tadi itu kan area yang nggak bisa kita kontrol. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang super menarik. Area yang justru kita kendalikan. Nah, disinilah konsep kodar masuk. Nah, ini penting banget nih. Coba deh kita geser dulu pemahaman umum soal kodar sebagai takdir yang udah ditulis. Lupakan itu sejenak. Karena menurut kerangka ini, kodar itu artinya ukuran atau potensi bawaan yang ada di semua ciptaan. Anggap aja kayak seperangkat alat yang dikasih ke kita. Contohnya gampang banget, api. Allah menciptakan api dengan kodar atau potensi untuk membakar. Titik. Potensi ini sifatnya netral. Apinya sendiri nggak jahat, nggak juga baik. Contoh lain, pisau. Kodarnya apa? Ya, kemampuannya untuk memotong. Lagi-lagi, ini cuma potensi yang netral. Potensinya nggak menentukan apakah pisau itu bakal dipakai buat motong buah atau, na'udzubillah, buat menyakiti orang. Dan ini juga berlaku buat diri kita loh. Kita diciptakan dengan naluri kan? Ada rasa lapar, ada hasrat. Nah, itu semua adalah kodar kita. Potensi-potensi yang jadi bagian dari settingan dasar kita. Dan sama seperti api dan pisau, sifatnya netral. Jadi kesimpulannya gini, kodar itu soal potensi. Api, pisau, rasa lapar, semua itu ibarat alat yang punya potensi bawaan dari Allah. Tapi yang beraksi kan bukan alatnya, betul. Melainkan yang megang alat itu. Nah, disinilah letak kehendak bebas kita.
Oke, sekarang mari kita gabungkan semuanya. Kalau qadha itu adalah area di luar kendali kita, dan qadar adalah alat-alat yang dikasih ke kita, terus di mana dong letak tanggung jawab kita? Ayat ini, jawabannya, kuncinya di sini. Ternyata Allah nggak cuma ngasih kita alat atau potensi qadar itu, tapi dia juga melengkapinya dengan manualnya, kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia udah tunjukkan kok kedua jalannya. Coba kita urutkan logikanya ya. Langkah pertama, Allah ciptakan potensi, yaitu qadar. Langkah kedua, Dia kasih kita akal, anugerah paling luar biasa buat mikir dan milih. Langkah ketiga, kita pakai pilihan itu buat bertindak di area yang kita kuasai. Dan langkah keempat, ya karena kita yang milih, kita yang tanggung jawab. Sederhana, logis, dan jujur. Ini memberdayakan banget kan? Dan ayat ini seolah jadi penegasnya. Udah jelas banget, nggak ada keraguan lagi. Tiap-tiap dari kita akan bertanggung jawab penuh atas apa yang kita pilih untuk perbuat. Tanggung jawabnya 100% ada pada kita untuk semua tindakan di dalam area kendali kita. Jadi pemahaman ini sama sekali bukan ngajarin kita untuk jadi pasrah buta atau fatalis ya, justru kebalikannya. Kerangka ini membebaskan kita dari beban mikirin hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, itu area qadha, tapi di saat yang sama, ini ngasih kita tanggung jawab penuh atas hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu pilihan kita dalam memakai qadar. Ini semacam panggilan untuk kita jadi lebih sadar dan lebih berhati-hati. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan sama-sama. Kita sudah diberi alat, yaitu potensi. Kita diberi akal untuk memilih. Dan kita punya kebebasan untuk memilih. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah hidupku sudah ditulis, tapi apa yang akan aku tulis di halaman-halaman yang menjadi milikku?